Ya, dan pemirsa selanjutnya kita akan memantau perkembangan perdagangan komoditas di Jakarta Future Exchange bersama Prilia Carvalho dan juru kamera Gerald Twitama. Ya, Prilia, silakan dengan laporan Anda. Ya, Ami dan juga pemirsa, di Jakarta Future Exchange atau bursa berjangka komoditi yang masih menjadi primadona adalah emas, kemudian disusul oleh kopi dan juga terakhir minyak mentah. Kalau bisa kita review sedikit pada perdagangan kemarin pada tanggal 12 September 2019, kopi diperdagangkan sebesar 780 lot, lalu olin atau minyak mentah 1.764 lot dan juga emas 2.000 lot. Untuk mengetahui komoditas apa saja yang diperdagangkan hari ini dan juga sentimen-sentimen yang mempengaruhi, kita akan langsung berbincang bersama dengan Teguh Azhar selaku First State Future. Selamat sore Pak Teguh Azhar. Kalau kita berbincang terkait dengan komoditi apa yang paling menarik pada perdagangan hari ini atau juga bisa disimpulkan selama sepekan mengingat hari ini adalah perdagangan terakhir, bagaimana pendapat Anda? Masih dipegang, kalau saya rasa masih dipegang sama emas. Kalau memang karena emas menjadi komoditi yang cukup menarik karena juga trennya juga sangat bisa dikatakan banyak anomali-anomali yang terjadi di dalam kondisi emas. Juga terjadi juga di dalam kakao dan olin dan kopi. Saya rasa seperti itu. Dan emas ini juga kenapa saya bilang cukup menarik sampai dengan penutupan minggu ini? Karena emas ini menjadi suatu titik tolak di mana memang ada koreksi waktu itu terjadi sesaat, tetapi karena orang masih mencari kesempatan-kesempatan yang ada di dalam kondisi di minggu ini dengan adanya berita-berita yang sepekan ke depan juga akan menunggu seperti penurunan suku bunga yang terjadi oleh Amerika. Terus yang kedua juga Brexit-nya juga masih belum ada kejelasan. Dan yang ketiga juga geopolitik yang cukup menjadi tantangan para investor untuk menilai bagaimana pergerakan ke depan nanti. Seperti itu. Bagaimana perkiraan tren harga selama sepekan ini dan juga untuk pekan depan seperti apa? Kalau trennya sekarang kalau untuk emas sendiri masih bisa dikatakan range-nya masih di level 1.500-an. Tetapi untuk minggu depan karena ada sedikit informasi tentang pergerakan dan para investor juga menunggu pada saat ini, yaitu tentang bagaimana suku bunga yang akan diturunkan oleh Fed, ini juga akan menjadi nilai plus juga buat para investor emas khususnya. Tetapi juga dengan kita lihat dengan kopi ataupun juga dengan olein itu juga kemarin cukup menarik. Karena kenapa ya namanya di komoditi tetap semuanya juga masih menunggu, tapi hasil-hasil yang kita lihat nanti buat para investor yang sedang lagi wait and see juga nanti ke depan ini itu menjadi titik tolaknya di minggu ke depan ini adalah suku bunga saya rasa. Seperti itu. Oke, berarti sentimen suku bunga cukup mempengaruhi pada perdagangan hari ini khususnya emas ya. Selain suku bunga, sentimen global lain apa saja yang mempengaruhi perdagangan hari ini, Pak? Nah, yang kita lihat di sini ada Brexit. Brexit ini belum ada kejelasan. Nah, kalau memang sendirinya kalau kita lihat Uni Eropa tidak mau melepaskan Inggris sebenarnya. Tetapi Inggris juga melihat ketidakpastian seperti ini membuat perekonomiannya Inggris juga akan melambat. Sudah pasti itu sudah terjadi. Terus yang kedua juga Jerman juga sudah mulai melambat. Nah, ini bisa menjadi suatu nilai resesi ke depan yang membuat nanti pergerakan-pergerakan ke depan ini menjadi resesi antar beberapa negara yang berhubungan langsung dengan perang dagang. Itu selain perang dagang yang terjadi. Yang kedua adalah geopolitik yang ada sekarang di Hong Kong. Nah, ini juga belum ada penjelasan juga bagaimana keputusan-keputusan karena mereka ingin membuat peraturan itu melalui Hong Kong itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu bagaimana tentang kalau kita lihat ekspor dan importnya dari setiap negara perdagangan ini juga menjadi cuitan-cuitan yang tidak penting sebenarnya, tetapi menjadi penting bagi investor melalui kalau Pak Trump atau Presiden Trump kita ini sudah membuat cuitan-cuitan yang tidak bisa dikatakan seperti Fed kemarin. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Teguh Azhar. Memang Ami dan juga pemirsa seperti perbincangan saya tadi, komoditi yang memang paling menarik begitu atau juga masih menjadi primadona pada perdagangan hari ini maupun juga rangkuman selama perdagangan selama pekan ini adalah emas dan juga sejumlah sentimen-sentimen datang dari global yang mempengaruhi perdagangan. Bisa dikatakan sentimen penurunan suku bunga dari The Fed dan juga Brexit. Dan demikian wawancara saya bersama Teguh Azhar selaku First State Future untuk perdagangan hari ini di Bursa Berjangka ataupun Jakarta Future Exchange. Kembali ke Anda, Ami. Ya, baik, terima kasih Prilia Carvalho melaporkan langsung dari Jakarta Future Exchange.